Haleluya, shalom, haleluya, bertemu kembali kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, keluargaku yang terkasih dalam Tuhan. Kembali lagi saya ingin mengungsikan berkat kasih Tuhan di mana pada 8 hari bulan 8 2023 pada jam 4.40 AM salah seorang daripada hamba Tuhan yang diurapi Tuhan di dalam kawanan domba yang begitu tekun untuk berdoa dan berpuasa setiap hari dan bersekutu dengan Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim, maka dengan perkenanannya dia telah mendapat pesan ini pada 8 hari bulan 8 dan dengan sukacitanya saya ingin menyampaikan pesan ini kepada kita semua pada hari ini. Demikian pesan Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim, yaitu Tuhan Yesus Kristus itu sendiri yang mengatakan demikian. Anakku, dengarlah apa yang aku mau katakan kepadamu. Sendengkanlah telingamu dan bukalah hatimu untuk perkataan Roh Alfa dan Omega pada saat ini. Katakanlah kepada anak-anakku dalam kawanan domba dan kepada para mempelai dan juga kepada para saksi-saksiku. Akulah Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach Elohim yang berkata-kata. Pesan pertama, masa ini adalah masa yang sangat suntuk. Oleh itu, bacalah firman-Ku. Bacalah firman-Ku tanpa henti, baik itu siang atau malam. Jangan membuang-buang waktu kalian dengan hal-hal yang tidak mendatangkan faedah kepada roh kalian. Saat ini roh kalian harus aktif dan peka dan harus senantiasa terkoneksi, terhubung dengan Rohku, Alfa dan Omega. Bangkitlah, bangkitlah, jangan kalian tidur. Apa yang membuatkan kalian tidur adalah saat kalian melakukan hal-hal yang tidak penting, yang tidak mendatangkan manfaat kepada roh kalian. Aku sudah mengatakan berkali-kali kepada kalian bahwa handphone, HP, adalah penghalang utama kalian untuk fokus kepadaku. Oleh itu, berjaga-jagalah, jangan kalian didapati tidur dan telanjang pada saat aku datang. Firman Tuhan terdapat di dalam Wahyu 16 ayat 15. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dan telanjang, dan jangan kelihatan kemaluannya. Pesan Tuhan yang kedua, saringan terus berjalan dalam dunia yang nyata ini dan semakin sukar. Jalan semakin sempit dan licin. Firman Tuhan di dalam Matius 7 ayat 14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Oleh itu, ramai yang tidak dapat melaluinya jika iman lemah, iman Thomas, iman abu-abu, yaitu iman yang suam-suam kuku, tidak akan dapat melalui jalan itu pada saat ini. Hanya mereka yang benar-benar melekat hatinya kepadaku, mengandalkanku sepenuhnya, dan yang sudah membuang segala keinginan dagingnya yang dapat melalui jalan itu. Tetaplah kuat, berdirilah dan dengan teguh, jangan goyah imanmu, hai anak-anakku, tetaplah kuat, hidupi firman-Ku. Pesan yang ketiga, dunia ini bukan milik kalian. Dunia ini bukan milik kalian. Janganlah kalian terikat dengan kemewahan dunia ini dan apapun hal kesenangan dunia ini, termasuk mamon. Kerana kamu dalam dunia ini hanyalah sementara sahaja, bukan untuk selamanya. Kekuasaan dunia ini sudah diserahkan kepada Lucifer, dan oleh itulah aku memberitahukan supaya janganlah hatimu melekat kepada dunia ini. Janganlah hatimu terjebak dengan hal-hal dunia ini yang hanya tipuan belaka. Tetapi jagalah imanmu agar senantiasa terkoneksi denganku,
Untuk itu, bertekunlah, berpuasa, berdoa, menyembah Rohku. Firman Tuhan di dalam Yakobus 4 ayat 4 mengatakan, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. 1 Timotius 6 ayat 10, akar segala kejahatan ialah cinta akan uang. Pesan yang keempat, anakku, janganlah kalian khawatir akan apapun juga, terutama hal makan, minum, pakai. Karena akulah Tuhanmu yang melihat dan mengetahui segala keperluanmu. Dan akulah yang mencukupkan segalanya sesuai keperluan kalian masing-masing. Hanya andalkanlah aku, Bapa Yahweh, Yeshua Hamasya Elohim, dalam hidupmu. Imanilah firmanku di dalam Matius 6 ayat 25 hingga 34 dalam hal kekhawatiran. Dan hidupilah firmanku di dalam 1 Timotius 6 ayat 8 di detik-detik akhir ini. Pesan yang kelima, berjagalah hatimu dengan segala kewaspadaan dan janganlah terpancing emosimu dengan segala kata penghinaan orang-orang yang menolak pekerjaan Rohku lewat dari kesaksian-kesaksian kalian. Ampunilah mereka karena mereka tidak mengetahui apa yang mereka perbuat, karena tidak dibukakan rahasia kerajaan surga bagi mereka. Mereka tidak diukur karena mereka tidak termasuk dalam pelataranku. Firman Tuhan terdapat dalam Amsal 4 ayat 23 dan Matius 13 ayat 11. Kita boleh merujuknya di sana. Manakala pesan yang keenam, firman Tuhan mengatakan, anakku, tetaplah berdoa dan berjaga-jaga dengan tidak putus-putus, dan kenakanlah segala perlengkapan rohani, yaitu firman Tuhan, untuk melawan segala setan-setan di udara. Roh-roh jahat itu hanya dapat dikalahkan dengan iman dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan terdapat dalam Efesus 6 ayat 10 hingga 18. Manakala firman Tuhan, pesan Tuhan yang ketujuh, setiap anak-anakku yang mengandalkan aku sepenuhnya dan memiliki kerendahan hati ada dalam perlindunganku. Tuhan Yesus Kristus, yaitu Jesus Christ, di mana ada tiang awan dan tiang api, aku berikan kepada mereka. Demikianlah ketujuh pesan dari Bapa Yahweh Yeshua Hamasya Elohim, Tuhan Yesus Kristus. Dialah Gembala Agung yang berkenan menuntun, memimpin, menyertai kita berjalan di dalam dunia yang gelap ini menuju ke kerajaan 1000 tahun. Haleluya, haleluya, haleluya. Diberkatilah yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari, keluarga yang terkasih dalam Tuhan. Amin.